Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'aliyyul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sami bil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti rasulillahi ajma'in alladhi adhaba 'anhum ar-rijsa wa tahhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in adri aqribun ma tu'aduna lam yaj'al rabbi abada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghlulun fiha katsirun minan nas, as-sihah wal barah. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang Allah siapkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada manusia pilihan Allah, manusia tanpa cacat, manusia tanpa dosa, yaitu baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Aidil wal aidat rahimahumullah, tak henti-hentinya dan tak ketinggalan Al-Fatihah berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah
imtisalul awamirillah wajtinabuhun nawahi zahiran wa batinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini rasa haru dan rasa bahagia bercampur baur dengan rasa sedih karena datangnya hari kemenangan. Namun di sisi lain ada juga rasa sedih atas kepergian bulan suci Ramadan. Di pagi hari ini, hari-hari yang seringkali kita ciptakan dengan ibadah, kita penuhi dengan ibadah-ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, ditutup dengan keceriaan yang mendalam, yang dibasuh dengan lautan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawah langit yang bertasbih atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang muttaqin. Aidin wal aidan rahimahumullah. Suatu ketika baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya ketika Ramadan telah selesai, maka manusia akan menangis, langit pun akan menangis, juga bumi dan para malaikatnya. Kenapa? Karena musibah akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, musibah apa yang bakal kami terima wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perginya bulan suci Ramadan." Karena di dalam bulan suci Ramadan semua doa-doa umatku diijabah, semua sedekah-sedekah umatku diterima, semua kebaikan-kebaikan umatku dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara setelah datangnya Idul Fitri, maka semata itu akan kembali semula ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin wal aidan rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita tinggalkan Ramadan, bagi manusia yang merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, sudah barang tentu akan kehilangan. Layaknya kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan suami kita, kehilangan istri kita, kehilangan anak kita. Pastinya kita tidak akan ridho ketika Allah ambil. Dan itulah kenikmatan ketika orang sudah menikmati nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Jamaah Idul Fitri rahimahullah, rasanya baru kemarin kita kedatangan bulan suci Ramadan, tetapi hari ini kita sudah ditinggalkan. Dan pertanyaannya, apakah kita akan ngalamin lagi Ramadan yang akan datang? Oleh karenanya Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengutip dari beberapa ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, mengingatkan terkait dengan datangnya waktu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan kepada manusia terkait dengan waktu.
ada wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, ada wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ada juga wal fajri wa layalil asr was sabti wal wad wal laili idza yas ila akhirih. Dan yang paling fenomenal barangkali kita sering baca di dalam sholat kita adalah membaca wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Namun para mufassir seringkali menafsirkan demi masa ini bukan demi masa, tetapi demi waktu asar. Lalu pertanyaannya, kok waktu asar? Kapan maghribnya? Sudah barang tentu. Kalau bertanya asar, sebentar lagi maghrib. Jadi subuhnya itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya asar. Ternyata teramat sebentar yang namanya waktu. Kalau tahun kemarin posisi kita sebagai anak, bisa jadi hari ini kita sudah mempunyai anak. Kalau tahun kemarin posisi kita sebagai cucu, barangkali tahun ini sudah kita mempunyai cucu. Barangkali tahun kemarin kita masih bersama ayah dan bunda. Tahun ini kita menjadi sosok ayah dan bunda, anak-anak maupun cucu-cucu kita. Subhanallah. Lalu pertanyaan yang sangat mendasar, apakah hadirin rahimahullah merasakan cepatnya waktu yang Allah berikan kepada kita? Pastinya tidak. Oleh karenanya dalam satu riwayat dijelaskan bahwa hari sendiri itu selalu berpesan kepada kita sebagai umat manusia. Ada satu hadis atau ungkapan sahabat, ada yang dibilang hadis, ada juga asar ini. Tapi bagi khatib tidak penting. Yang terpenting adalah isinya. Ma min yaumin yanshaqqu fajru ila yunadi. Kalau diterjemahkan dengan bahasa pengasinan barangkali, tidak ada satu hari pun yang fajarnya menyingsing kecuali memanggil si hari itu. Jadi si hari itu memanggil. Hari Senin memanggil hari Selasa, hari Selasa memanggil hari Rabu, hari Rabu memanggil hari Kamis dan seterusnya. Ketemu lagi hari Senin lagi, dan hari Senin yang ketemu lagi bukan hari Senin yang kemarin. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan bahwa hari itu berpesan kepada kita umat Islam, wabil khusus dan umumnya buat manusia. Ya ibnu Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, ana khalqun jadid. Aku ini adalah ciptaan yang baru. Jadi hari Sabtu ini bukan Sabtu yang kemarin, bukan Sabtu yang lalu, bukan Sabtu yang kemarin dan kemarinnya lagi. Tetapi ana khalqun jadid. Aku ini adalah Sabtu yang baru pada hari ini. Wa ana amalika syahid. Dan kata si hari menyampaikan, atas segala perbuatan saya akan menjadi saksi atas apa yang anak Adam lakukan. Termasuk pada hari ini adil wal adiyat melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kesaksian dari pada hari ini Allah lipat gandakan pahalanya Allah
Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan hanya hari-hari rahimahullah, bahkan seluruh yang kita pegang hari ini, mik, baju, surban, peci, ataukah sajadah yang hadirin rahimahullah pakai akan menjadi saksi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin adil wal adiyah rahimahullah, satu ayat yang sangat fenomenal di dalam surat Yasin sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu kata Allah, aku kunci, aku tutup afwahihim wa tukallimuna aydihim, seluruh ucapan-ucapan manusia. Kenapa? Karena pada saat itu manusia juga punya potensi untuk berbohong. Manusia itu hobinya bohong. Di hadapan Allah pun ketika ditanya, hai fulan, hai fulana, kamu pada tanggal sekian, jam sekian, tempatnya di Masjid Amaliyah BSI 2 Maling Sendal ya? Manusia pada saat itu sudah punya niatan untuk menjawab, tidak ya Allah, tidak. Tapi apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ternyata apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Ternyata tangannya yang berbicara. Betul ya Allah, si fulan dan si fulana pada tanggal sekian, jam sekian telah ngambil sendal di Masjid Amaliyah BSI 2. Subhanallah. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu pun kaki kita akan menjadi saksi. Betul ya Allah, si fulan itu ngambil sendal di Masjid Amaliyah BSI 2. Hadirin aidin wal adiyat rahimahumullah, ternyata manusia punya kebiasaan berbohong sampai yaumil qiyamah, sampai menghadap Allah. Lagi-lagi Al-Fakir berpesan, ini pesan hati yang Al-Fakir kutip dalam sebuah kitabnya. Fahtanim minni fa inni la'udu ila yaumil qiyamah. Gunakanlah aku, kata hari, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali sampai dengan hari kiamat. Jadi hadirin rahimahullah, hari ini hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026, bukanlah Sabtu tanggal 28 Maret 2026, tidak. Oleh karenanya ada satu asar yang diungkapkan oleh salah satu sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berpesan, ma fataka yawmun min ar-rizqi fayurja ghadabtu wa ma fataka umru la yurja raja'atu. Apa yang telah kalian lewati dari sebuah rezeki, masih ada harapan untuk bisa mendapatkan esok atau lusa. Tetapi yang terlewat dari yang namanya hari atau umur tidak akan pernah kembali lagi. Subhanallah. Aidin wal aidan rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.